Profesionalnya kan enggak. Makanya kalau punya pacar pacarnya yang nyangka banget tuh profesional. Tahan dulu kan. Tahan dulu, nah itu tadi ya. Jadi kita tahu banyak ini ya. Aman. Kuncinya gini aja. Kalau perilaku itu tidak sesuai integrasi dengan umumnya orang maladaptif, tapi kayak ragu itu kok cuma diri aja yang ngomong, tapi sebenarnya menarik. Anak kecil itu begitu. Suka ada satu hal yang bagi kita nggak lucu, nggak menarik. Ada sesuatu pasti di diri yang bikin dia oke, senang. Tapi nggak ada kelainan lain gitu nggak ada. Suka sama gini. Kejauhan. Nggak ada. Nggak maksudnya gini. Benar tak kalau nggak maksudnya gini. Ada autistik, bahkan mereka punya hasrat seksual yang umum kayak kita pun belum tentu. Mereka punya dorongan seksual, tapi apakah dorongan seksualnya sama kayak kita pun belum tentu. Gitu. Jadi apalagi mereka sama psikolog alam kalau ada autistik yang suka sama ini, misalnya ya. Saya pernah ketemu, tapi dia juga nggak kayak kita yang maksud yang gimana gitu. Beda lah, pokoknya orang autis itu kalau sukanya sama sesama jenis belum pernah ketemu 17 tahun ya. Lucu deh kalau anak autistik naksir itu. Nanya dulu, cium boleh nggak? Cium ya? Cium boleh nggak cium? Kalau dia bilang nggak boleh ya? Nggak boleh. Cium boleh nggak? Gitu. Kalau saya mendingan yang kayak gitu. Cowok kan daripada ciuman, kita kasih kan gitu. Mendingan yang kawan bilang alim, yo. Ya maksudnya mereka ada dorongan seksual, tapi mereka nggak kayak kita. Mereka nggak pakai sinyal. Kayak misalnya ya, misalnya mau Pak Oki, yang belum nikah siapa nih? Pak Oki. Kalau saya di sini ada sekali yang tertentu, misalnya kalau itu mereka nggak pakai gitu. Yuk, iya deh. Gitu makanya nanti. Iya. Tunjuk boy. Ada pasti dorongan seksual. Tapi kalau orang sama jenis, nggak deh kejauhan. Anggap aja ada sesuatu di Rizky yang dia suka. Kebetulan Rizky putih, ganteng, Iya, yang sering dicium. yang lainnya tuh bau, Bu. Rambut enak. Iya, mungkin dia seeking itu kan dia defektif sama permukaan dunia aja dia nggak suka makanya dia dingin. Mungkin tubuh Rizky enak dengan kan, jadi dia enak itu yang biasa kita. Senengnya Bu Nina, apa kalau untuk Asperger sama ADHD itu apa beda? Oh iya, Asperger masuk di bawah payungnya autistik. Oh, seperti itu. Asperger itu masuk di bawah payung ADHD. Beda sama ADHD, beda jauh. Asperger itu ada yang bilang beberapa Asperger itu autistik yang intelektualnya tinggi. Tapi orang Asperger nggak mau dibilang orang autis. Tapi ke depan, DSM-5 itu udah nggak ada Asperger autis, semua autis. Autis A, autis B, autis C, gitu aja nanti. Asperger itu, dia punya ciri autis, tapi secara intelektualnya bagus. Anak saya di kantor tuh namanya Azka. Bacanya apa? Ensiklopedi, yang nggak suka buku biasa. Gurunya bilang, anak kelas SD kalau ditanya banjir karena jawabannya apa kalau kelas SD? Menebang pohon, tidak buang sampah pada tempatnya, kelas 1 kan? Dia jawabnya apa? Global warming. Kalau yang dibaca, Ensiklopedi. Karena dibully sekarang membanggakan itu seperti itu. Jadi malah Tadi, ya jadi. Karena megang kepala ini. Terapilah, jadi maksudnya apa? Asperger itu biasanya ciri dia dengan autistik dia nggak bisa gabung dengan anak lain. Bahasanya baku, bahasanya kayak sinetron. Gitu. Ada anak puncak belum terapi tempat saya, tapi kan orang tuanya berpisah, maksudnya bercerai, ibunya keluar negeri, bapaknya keluar negeri bersama neneknya, jadi nggak terapi. Di sekolah itu satu, saya baca ini lucu. Apakah kau
pulang jam 5? Begitu nanya. Kamu tidak suka? Apa? Kenapa kau begitu? Kamu siapa? Terus ceplos. Nggak tahu norma sosial ya. Masuk ke rumah orang masukin semua kamar. Punya kucing nggak? Aku orang kaya ya? Kamu miskin apa kaya? Oh punya kulkas? Beda sama autistik sedikit, tapi perilaku kalau ada autistik mirip. Jadi kalau di sekolah dia ranking 1 tapi nggak bisa gabung sama teman-temannya, diskusi nggak bisa, parkir cewek, dorong, jambak, atau dia nongkrong di kosapan. Iya, ngobrol sama kakaknya. Boleh nggak? Ada kasus. Suka sama itu aku, ada satu. Makanya nggak bisa gabung sama teman-temannya, nggak bisa itu kan anak-anak. Kok dia lupa orang? Tapi tetap kontak matanya itu masih tetap ke autis. Beberapa. Iya. Makin banyak. Soalnya ini menurut saya ini kelemahan kurikulum dinas pendidikan. Semua anak dengan gangguan notabene memang adaptif masuknya Granisa. Padahal di Granisa itu macam-macam rupa. Iya. Macam rupa. Iya. Di mana itu masih kemarin saya ikut rapat tapi tinggal Jawa Timur kayak orang seperti apa maksudnya siapa. Mereka ngakuin kelemahannya di sini. RM masuk Granisa, DS cenderungin Granisa. Padahal RM sama DS, RM sama Down syndrome tata laksananya udah beda. Sama-sama Granisa juga. Betul. Alasannya karena SLB sudah dikategorikan pada itu A, B, C, D. Mereka nggak bisa lagi mengkategorikan C itu ke dalam banyak segmen. Terlalu butuh banyak biaya untuk membuat kurikulum baru. Tapi kan kalau anaknya nggak dapat penanganan yang baik, akhirnya kasihan. Iya. Karena masalahnya dia harus mencapai titik itu. Mencapai kurikulum. Makanya tugas kami yang swasta untuk mendorong ini. Ya nggak apa-apa, untuk mencapai kurikulum pasti kami mendorong. Program aktif mendorong itu ya. Gimana Pak Jamek program aktif saat ini? Program aktif. Kalau saya lihat sensornya lemah ya. Kalau lihat kasur gebluk. Iya. Iya. Iya kan? Ya sampai gebluk, lihat orang ngedek, pokoknya gitu lah ya. Berarti apa yang lemah? Kalau masuk sensor tadi kontak mata udah masuk ke teknik ABA. Jadi teknik pertama kontak mata, teknik kedua sensor ini. Berarti apa yang masuk? Keseimbangan bisa. Masuk keseimbangan, kesimpulan. Berarti yang kedua progresif atau kecil kan? Itu dia nggak ngebiasain diri untuk pakai kan? Itu progresif itu sudah apa lagi? Rasanya rendah nggak? Rendah mungkin. Mungkin suka pada permukaan tertentu. Mungkin enak kalau badannya dilayas nol, kan? Ya saya itu pakai deh, saya tuh suka gini. Saya gosok-gosok. Dulu awal nikah sebenarnya risih. Jadi kalau ketemu kakinya, maksudnya saya gosok. Ya gitu. Awalnya risih. Sekarang sudah biasa. Saya mencari sensor. Jadi ada anak itu dua kalau sensor. Sistem sensor atau defense sensor. Defense sensor itu aktif. Dia nggak muncul di nah, defense sensor. Yang bikin sensor ya, harus sensor. Berarti perlu ada pengalian gitu ya, Bina? Pengalian maksudnya untuk mengurangi. Ya, yang dicari bisa dikasih pada orang. Yang defensif bisa diarahkan atau dihilangkan. Defensif itu tidak menyukai sensor tertentu, sensornya. Jadi dipegang. Tolong Rofik defensif. Berarti? Ya. Berarti kan? Kalau ayo. Berarti. Oh, bagus.
bisa berarti. Takut sama sensor tertentu. Sensor visual yang terlalu dekat. Atau dia orang kayak gini, saya jauhin. Kalau dekat ya. Kalau terlalu dekat, bedanya dia dari jauh. Nah, berarti dia defensif sama sensor tertentu. Sensor visual yang terlalu dekat dia defensif. Nah, sensor fitting sensor itu mencari sensor kayak saya kayak dia fitting sensor mencari tempat rada sinar belum itu fitting sensor nyari sensor ini bisa berarti ya kalau ada kasar bergelak saya juga ya itu tadi sama kan dapat semua matanya imitasinya dapat kalau dimintain begini cacing aja dong sensornya dicari juga ini namanya yang lemah fitting atau defense fitting itu tadi defense itu nggak mau ya disikat goyang mau mungkin terima tekstur itu kalau cari di internet bu sikat sensor itu dalam berbagai dalam berbagai keharusan sampai ada masalah satu sikat yang paling kasar apa sikatnya anu sikat galak sikat tadi rambutnya bayi nanti ada harus lagi sikat sepatu lagi sikat baju coba kan itu kan sudah banyak standarnya ada tapi yang itu kan di dasarnya juga harus ada protokolnya. Protokol itu 2 jam sekali. Kita yang bisa kasih semampu yang protokolnya. Kalau selain sikat apa ada alternatif lain? Bisa. Sikat pot. Yang itu biasanya banyak permukaan, banyak tekstur. Board, kain begini, kain begini. Itu dibungkus sama apa? Dirasakan ke tubuhnya. Kamu bisa lihat yang mana yang dia nyaman, yang mana yang dia nyaman. Bisa untuk cari sensor kan? Iya. Kemudian bicara, ini kita dapetin matanya, imitasinya, kalau mau bikin assessment kontak matanya, dapat kan tadi imitasinya udah ada, loh udah. Sekarang kita cek terapinya, bicara, kita lihat seberapa dia ngomongnya, seberapa banyak katanya, sistemnya gimana, ya, itu untuk dasar. Kalau belum ada sama sekali ya udah, itu dulu ayam. Ini apa? Paling ini. Ini ada potensi kok, udah ada potensi untuk ekspresi. Lukman ada potensi. Yuk kita belajar assessment. Yuk belajar assessment dulu. Dari ini siapa mau dipakai? Satu anak, atau anak yang paling knowledge. Nanti saya bantu dengan assessment Lofi. Bukan dari anaknya apa? Oke, siapa ini? Oke, siapa ini? Anak saya tuh Lofi. Rabi, Lukman, Lukman, Titi. Bisa Boleh. Ada kan harusnya sama Alis yang paling kelihatan ibu. Oke. Tepuk tangan. Enggak, yang kurang. Yang kurang. Yang belum mampu. Kira-kira dilihat dulu kan ini. Asesmen itu mengamati kondisi anak, kemudian kita kayak tadi, dia suka dulu Bu. Oke, berarti dia lemahnya di keseimbangan, vestibula, pakai SI-nya, pakai vestibula. Artinya trampolin atau tadi, pijat itu. Tadi apa maksudnya? Yang lemah apa dulu? Pokoknya yang ada kaitannya sama indera tubuh ditambah 2 keteladanan.
nambah apa? Kalau terakhir lagi. Iya, mana yang terakhir? Sensorinya. Sensori apa? Sensori kalau yang gitu. Sensori yang di tulangnya, Keseimbangan. defensif ya. Sama taktilnya. Taktil itu kan indera perasa. Dia nggak nyaman pada permukaan tertentu, makanya dia jalannya begini. Kalau kita kan nyaman aja sama begini kan jalan. Coba kalau ibu saya suruh jalan di tempat yang begini, bete, kita kan harus karena tubuh kita merespon, kita nggak nyaman sama permukaan itu. Itu yang terjadi pada radis. Sensori yang perlu dilatih, taktil, indera perasanya, betul. Taktilnya kan, permukaannya dan taktilnya kenapa? Taktilnya defensif, nggak suka sama kalau dulu, katanya rendah, pakai apa nanti apa? Pakai apa? Pakai apa? Abang yang lain. Kemudian apa lagi bu? Abangnya pakai kata-kata. Ya, 1 detik. Adit. Apa lagi ya bunda? Yang bantu? Berarti pasti. Yang terakhir. Belum hanya apa itu? Potong-potong. Hah? Yes. Iya. Oh, yang buat itu. Hah? Oh, tapi itu. Apa kata? Iya, bisa itu seperti itu nanti. Keluarnya cepat biasanya. Seperti apa? Ya. Itu dari eksplorasi. Harus dulu. Ambil di dalam dulu. Berarti itu nanti saya itu untuk laginya. Gitu, ya. Gitu. Ya, dulu. Yang mana? Pakai siapa? Soalnya sebelumnya Adit. Yang selama kamu dari kita kemarin sampai sekarang yang jenengan perhatikan siapa? Ari itu bisa kelemahan bisa. Atau gini, perilakunya yang paling maladaptif itu paling tidak sama dengan anak-anak yang tidak mempunyai. Iya, nyokotan berarti dia, nyokotan berarti apa? Apa yang memang kalau nyokotan? Gak mungkin abah deh kalau nyokotan. Sensori. Nyokotan itu sensorinya lemah apa? Seeking apa defense? Seeking-nya, bahkan kamu bisa kok. Betul nggak? Ya, kan? Kalau yang ada kan cuma dia sendiri misalnya. Menunjang seeking apa defense? Seeking. Kalau defense menjauhi. Kalau nah, ketika seeking berarti kira-kira apa yang kita kasih? Kalau dia seeking gigit. Makannya bagus? Makannya bagus. Bisa ngunyah? Bisa. Bisa. Salah berarti. Bisa. Nius? Cacing. Cek berarti. Nius, medot. Terus tahu anak bayi sister yang mau gigit anak bayi kalau mau gigit. Oh iya. Tendang KRS biar dingin, suruh aling gigit. Satu. Tendang lagi air panas, suruh gigit. Terus apa? Besok esak. Kalau di sininya. Kalau di sininya. Dia kan mencari sensor yang bisa memuaskan mulutnya. Gitu loh. Gini. Saya kasih metafora. Saya kasih contoh. Orang kalau mulutnya yang dicari apa? Kipas, AC, angin, buka pintu. Itu kita lagi apa sensor kita? Lagi Seeking mencari. Lagi seeking. Lagi nyari supaya sensor ini normal lagi. Jadi ada ambang batas normal seeking. Ambang batas normal sensor. Tapi kalau nggak kayak gini, tiba-tiba kayak nempel-nempel ini. Ya, saya begini. Ini enak kan? Lama-lama jadi pindah. Nah,
Keren. Suka sama itu. Nah, pas ya, jadi ada ambang batas normalnya. Speaking itu di atas, dari terus, di bawah nolak. Oh, sensornya ada itu, nah sensornya ada berapa? 7. Ini, Takbir. di lidah dan di bibir ada nggak taktilnya? Ada. Itu kenapa bayi suka dicium? Anak saya suka nyium karena cicing kan. Kalau dia nyium saya dia nikmat. Saya nyium dia saya nikmat. Karena ini ada ada taktilnya. Itu kenapa kita nyium suami? Ini banyak. Udah satu sama. Saya belum 17. Ya kan? Ada taktilnya juga. Kenapa kali walaupun gigit dia cicing cari. Gigit, oke, dapat ya dia. Itu seratnya tadi. Kasih. Terakhir digigit. Tapi apa itu harus digigit? Ya, udah. Kalau pakai tiup, atau kemungkinan dia nggak bisa berkomunikasi, makanya dia pakai cara ludah. Kalau dia nggak suka, dia gitu. Jadi kalau dia nggak suka, ajarkan dia untuk bilang nggak suka. Ya. Kan ada yang sering kita apa dulu misalnya, saya kalau ini sekarang, saya marah, saya. Lanjut itu. Ini untuk barat. Ini sudah pakai ukur. Oh ya, biasanya anak yang nyusunya lama. Enak kan? Iya. Full apa pakai dot? Full. Nenek full kan mau pakai itu tapi nggak pakai sendok. Sendok, iya. Anak yang nenek full itu biasanya kenikmatan orangnya lama. Kayak anak saya. Makanya sekarang tidak mau dulu osok-osok. Iya. Oh. Ini sama ini. Ya, wajar pada anak-anak yang neneknya lama. Makanya nggak usah lama. Tapi nanti itu bilang berkata. Oh, bisa yang sendiri ya. Cara, ya, banyak nih. Itu seperti peralatan yang Anda punya untuk memperbaiki. Sekarang, saya kasih sensori dulu yang tadi kurang jelas ya. Iya, masih belum lupa. Sensori itu bagian dari keseluruhan terapi tadi. Nggak bisa berdiri sendiri. Oke? Abah bisa berdiri sendiri? Nggak bisa. Kalau udah masuk pakai speaking, jadi semua itu harus berjalan berdirinya. Bersama tergantung kondisi anak. Pertama yang dilakukan ada story ke orang tua. Jadi kalau kalian jangan kayak gitu tadi. Coba kan? Dari kapan nggak bisa ngomongnya? Orang tua udah gitu kan? Rasanya dulu. Jangan-jangan nanti istirahat kayak di gara-gara saya ngejatuhin dulu. Enggak. Belum saya dulu. Ini kan belum bisa bicara. Nggak kira nanti waktu itu sih mulai nggak bicaranya apa nih? Itu apa penyebabnya? Kita dapat histori penting. Histori satu. Kedua, observasi. Kalau saya yakin panjenengan tiap hari ketemu sudah observasi rajin kan? Sudah tiap hari tahu lah. Ya, yang kita temukan sehari-hari yang kita kadang-kadang bikin kita ketawa itu aja yang berarti maladaptif. Betul nggak? Kalimantan, maladaptif. Bahasanya diulang-ulang. Pakai bahasa Indonesia aja deh. Psikologi namanya repetitif. Bahasanya diulang-ulang. Tadi ulang tiba-tiba. Self injury ya. Suka menyakiti diri sendiri. Tulis. Maladaptif kan? Iya. Observasi itu minimal biasanya 1 minggu minimal kalau kami. Kadang-kadang kami nggak tiap hari ketemu. Minimal 1 bulan kadang-kadang saya itu. Supaya saya tahu nih. Nanti ada orang yang bilang, di sini makanan. Ya mungkin ada yang di rumah dia bisa, di sini enggak gitu kan. Tapi kan kalau memang dalam 1 bulan kita observasi tak keluar belum tentu gitu. Mungkin persepsi orang tuanya dia ngomong maem, padahal yang itu dia ngomong maem. Kan gitu, mau ya juga. Ya, salah persepsi. Bisa jadi, salah persepsi terjadi. Gitu. Jadi, ada yang di tempat saya itu anaknya udah bisa ngomong, ngomong apa sih kayak gitu? Lagi. Kamu bilang, itu nggak ngomong lagi kok Nina. Itu
Saya memang begitu itu. Kalau lagi itu ngomongnya gila. Beda persepsi antara saya dan orang tuanya. Kadang-kadang kita anak yang bisa komunikasi, Bu. Belum bisa ngomong. Adalah dua komunikasi, misalnya. Autistik nggak ada itu bahasa non-verbal. Itu yang orang tua sering salah paham ya. Jadi observasi, histori. Yang ketiga, buat asesmen sederhana. Tadi. Jadi adaptifnya dia suka mukul kepalanya. Apa? Misalnya abahnya berarti kurang apa. Sekarang abang nggak pahami. Ya. Jadi dari histori sejarah, dari observasi, dapat nih perilaku maladaptif, betul nggak? Dapatkan perilaku maladaptifnya apa aja. Kalau kan sampai tidur jam berapa, tulis dari awal. Tidurnya malam nggak, Bu? Tapi kalau dia tidur malam, berarti asumsinya waktu tidurnya sedikit. Sehari hanya 2 jam. Kemungkinan ada problem juga pada dietnya. Makanannya sesuai. Berarti kalau dia tidurnya kurang, kita kenyang banyak kalau kami. Banyakin kenyangnya. Nah, dapat sejarah, dapat observasi, dapat perilaku. Nah, adaptif. Sekarang kita memutuskan untuk mau diterapi apa. Gitu kan? Dapat runtutannya nih. Ya. Histori. Observasi, perilaku maladaptifnya apa? Nah, baru kita putuskan kita mau apa. Kalau misalnya kontak mata, Abah jelas teknik Abah. Teknik Abah itu untuk kontak mata, imitasi. Iya. Imitasi itu menirukan, identifikasi, mengenali, menyamakan, memisahkan. Itu Abah rangkap semua. Ya, berarti awalnya bisa pakai Abah semua. Sekarang kita kesering-sering berdasari. Bingungnya apa dulu ya tadi? Itu bingungnya apa? Iya. Kata-katanya. Iya. Oke, satu kata-katanya. Kata-katanya. Patokannya gini. Eki itu yang berhubungan dengan semua indera yang ada di tubuh. Indera itu ada penglihatan, kalau namanya visual, audio, pendengaran, penciuman, rasa sama peraba. Ya. Dan yang kita pakai bahasa ini audio, visual, olfaktori, gustatori, taktil. Ditambah 2, keseimbangan sama proprioseptif. Proprioseptif itu sendi-sendi rumit, muter keran, proprioseptif. Muter itu kan bagi kita gampang, tapi ada orang yang bisa muter. Terus, ini proprioseptif. Gampang, kita nggak tahu. Suruh begini aja nggak bisa, kan pakai apa? Oh iya. Tirukan, makanya di Abah diajarkan di sini supaya nanti masuk SI-nya proprioseptifnya dapat. Nggak dapat anak autis. Nggak bisa mereka misalnya. Proprioseptifnya mana? Itu proprioseptif. Saya nggak ketemu bahasa Indonesianya tapi kalau proprioseptif. Apa itu kalau dipanggil dengar, tapi kalau disuruh menirukan tidak bisa. Itu autis atau bukan? Wah, itu nggak bisa dicek dari ujungnya aja. Itu salah satu perilaku maladaptifnya. Tapi kita nggak bisa. Wah, ini agak melenceng jauh nih. Berarti bubat belum paripurna kan lagi. Enggak, saya menanyakan saya. Iya. Jadi gini Bu, kalau dipanggil dengar, kemudian disuruh nggak paham, itu bisa jadi perilaku maladaptif yang ada di banyak hambatan. Anak autis bisa jadi begitu. Anak retardasi mental bisa jadi begitu. Anak ADHD bisa jadi begitu. Dia juga bisa, enggak bisa. Belum bisa bicara, bisa jadi. Tapi saya nggak bisa memutuskan dia autistik atau tidak kalau diagnosis ditegakkan. 1, lihat anaknya, ada hasil tesnya, dapat historinya, baru bisa kita katakan ini autis. Gitu. Kalau secara kasat mata itu apa dilihat dari kontak matanya dulu? Kontak mata autistik biasanya. Autistik kontak matanya defensif. Makanya kalau autistik kalau lihat ya nggak ada mati nggak ya autistik. Betul. Padahal nggak ratus sih. Ya. Ibu itu apa tak boleh cari? Aku pengen. Boleh kalau mau dibawa ke sini geser ya. Besok anaknya bisa. Ya. Di sini kelasnya. Bangun Rejo. Bu. Ini kan guru bangun, tapi di. Wah, mau bawa ke sini? Tadi keseimbang sama apa Bu?
Proprioceptif. Proprioceptif. Bingung apa, Bu? Proprio itu dari bahasa kata proper, itu pantas, cocok. Proprioceptif. Septif. Jangan khawatir, saya menghafalkannya juga lama. Bingung, Bu. Proprio Apa ya. tadi artinya? Pantas, cocok. Jadi, ini nih, coba anak autis itu. Belum tentu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada orang dengan motorik halus plus gerakan-gerakan sulit kan. Termasuk memahami tekanan itu proprioceptif. Memahami begini sama begini itu proprioceptif. Iya, kayak Allah masukkan ke yang apa? Pasal yang lupa-lupa itu nggak bisa. Karena sampai kemana-mana bentuk. Jadi apa? Begini sama begini merem terus balik badan merem balik badan ayo Oki merem balik badan Oki Tengok apa Bu menurutnya ayo dorong apa ya dorong kan ya proprioceptif merasakan hal yang dengan bentuk mata aja kita tahu. Terus ada lagi Bu Nina, selain kontak mata itu apa untuk ADHD dan autis? Itu apa dari bicaranya? Kalau autis kan cenderung nggak mau ngomong. Belum tentu. Belum bicara. Belum bicara, tidak bicara bisa jadi. Terus untuk ADHD cenderung. ADHD ada juga yang nggak bicara. Oh, gitu ya benar. ADHD itu pokoknya dia kontaknya ya kayak orang auto speaking kelas masuk sensus semua di kelas itu mana dilakuin si kayak itu belum pernah lihat. Fokus sini Pak, boleh? ambil saya kok ambil saya bukannya dia kalau dia hati-hati. langsung teropiak kayak bisa jadi bukan autistik, oke dibuka besok aja ya. Bisa jadi nggak autistik, bisa jadi sensornya kan? Bisa jadi sensornya kan? Kalau dia bosan itu menjerit. Jadi, ya kita belajar sensor. Sensor terpisah dari gangguannya. Gini loh, anak autis ada yang punya gangguan sensorik, ada yang tidak. Tapi dalam bentuknya anak-anak itu pasti punya gangguan sensorik. Jadi belum tentu anak autistik itu punya gangguan sensorik juga. Jangan-jangan memang ciri-ciri autismenya aja tinggi, gitu loh. Tapi ya tadi kita kan ke simpang tindih nih. Anda tanya autistik tapi apa gitu ya? Iya. Jadi autis itu gini. Autis itu nama gangguannya, ADHD nama gangguannya. Di dalamnya ada perilaku maladaptif yang urusannya sama sensor, gitu loh. Nah, gitu. Jadi kemungkinan belum tentu autistik ya. Kita lagi nggak bicara autistik, kita lagi bicara sensorik. Anak Down syndrome bisa punya gangguan sensorik, kayak bisa mataknya, visualnya, bisa penglihatan, bisa penciuman. Ada kan anak Down syndrome yang nggak suka bau tertentu. Ada anak murid saya yang nggak suka bau baby oil. Langsung beres. Jadi nggak pernah saya bisa pakai baby oil. Kayaknya kalau mungkin dia suka. Ya, minyak goreng tuh. Yang goreng itu dia nggak apa. Tapi kalau dia pakai baby oil yang beli. saling sama Bu Nina, saling. Ini dari sana belum? Siapa namanya? Nama Eli. Oke. Nama? Siapa namanya? Pak Eli. Siapa? Siapa? Nah, siapa? Nenek. Siapa? Ini masih siapa? Rita. Ini siapa? Di. RM ini. Enggak. Apa tadi bagus? Dapat kan? Itu bukan autis. Sekolah di mana? Kelas berapa? RM. Kelas 1. Selasa.
Gurunya siapa? Ya. Gurunya siapa? Bu Ani. Pak Oki. Mana Pak Oki? Mana Pak Oki yang mana? Itu loh, Pak Oki yang mana? Pak Bremo. Pak Oki mana? Pak Oki mana? Yang Bremo. Pak Oki mana? Coba. Tadi aku yang Pak Oki sama dia. Ini sensor ya. Sensornya bisa jadi.